Selamat siang. Kami dari kelompok 27, kami ingin menampilkan simulasi negosiasi. Saya Alvina sebagai narator. Saya Sarum Maulana sebagai Bapak Maman. Saya Wilhelmina Melisa sebagai kuasa hukum Bapak Maman. Saya Evani selaku lawyer pihak PT BCD. Saya Eva Yutika sebagai direksi PT BCD. Pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, pihak PT BCD dengan Pak Maman melakukan negosiasi terkait perjanjian nomor 20-PJBM-MB-AR-2000502 yang telah dibuat sebelumnya. Pada tanggal 5 Februari 2020, Tuan Maman membeli 5 truk kontainer merek Z dengan harga 850 juta rupiah. Total harga kelima truk tersebut adalah 4.250 juta rupiah. Tuan Maman telah membayar uang muka sebesar 2.125 juta rupiah. Transaksi ini dilakukan di dealer truk Z yang dimiliki oleh PT BCD. Beralamatkan di Tebet Raya nomor 2, Jakarta Selatan. PT BCD berjanji akan mengirimkan kelima truk tersebut pada tanggal 1 Juni 2020. Dan pada tanggal tersebut, Tuan Maman harus melunasi sisa pembayarannya sebesar 2.125 juta rupiah. Dan permasalahannya timbul ketika bulan Maret 2020 terjadi pandemi. Pelabuhan Tanjung Priuk ditutup sampai batas waktu yang tidak dapat ditentukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal ini membuat PT BCD mengalami kendala pengiriman suku cadang dari luar negeri untuk perakitan truk. Sehingga kelima truk tersebut tidak dapat diserahkan tepat waktu karena mengalami permasalahan terhadap penyelesaian perakitan. Tuan Maman sangat membutuhkan kendaraan truk tersebut sebagai kegiatan usaha ekspedisinya yang baru dirintis. Sehingga ia mencari distributor truk yang lain dan menghubungi PT BCD untuk membatalkan pembelian. Pada akhirnya, PT BCD berusaha melakukan negosiasi dengan Tuan Maman terkait hal tersebut. Dalam kasus ini, perjanjian telah dibuat oleh PT BCD dan Pak Maman sudah sah sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang buatnya. Suatu perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Lalu dalam kasus ini juga terdapat kecacatan pada unsur syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka mengikatnya dirinya. Kedua, kesepakatan yang membuat suatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Dalam hal ini, poin ketiga, suatu hal tertentu dianggap tidak terpenuhi atau cacat dikarenakan adanya force majeure. Berikut adalah proses negosiasi oleh Pak Maman, kuasa hukum Pak Maman, direksi PT BCD, dan kuasa hukum PT BCD. Halo, terdengar suara saya? Mendengar Ibu. Selamat Ibu. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melakukan negosiasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evani Estralda, sarjana hukum, magister hukum, seorang konsultan hukum pada kantor hukum Estralda SHMH and Partners, yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa nomor 12, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini, saya selaku penerima kuasa dari Direktur PT BCD. Perkenalkan, nama saya Maman Budiman, selaku pembeli alat transportasi truk ekspedisi di PT BCD. Sebelumnya saya sudah melakukan perjanjian jual beli pada tanggal 5 Februari 2020.
Tetapi PT BCD beralasan bahwa pelabuhan Tanjung Priuk ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Padahal saya sudah membayar uang mukanya. Perkenalkan, nama saya Melisali, sarjana hukum, magister hukum, berprofesi sebagai konsultan hukum pada kantor hukum Bonaventure Partner yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa, nomor 12, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Saya di sini sebagai kuasa hukum Bapak Maman. Mohon izin sebelumnya, saya izin menjelaskan maksud Bapak Maman. Pada tanggal 5 Februari 2020, Bapak Maman dan PT BCD sudah sepakat melakukan perjanjian jual beli yang berisikan persepakatan antara Bapak Maman dan PT BCD. Di sini tertulis pada pasal 3 ayat 1 di perjanjian nomor 20-PJBM-AR-200502 bahwa pembayaran uang tunai di muka pada sebesar Rp2.125.000.000 yang dibayarkan pihak kedua setelah penandatanganan perjanjian ini. Setelah perjanjian itu dibuat, Bapak Maman langsung membayarkan uang muka secara tunai, dan Bapak Maman juga sudah membayar sisa uang yang berjatuh tempo tanggal 1 Juni 2020 melalui transfer bank. Namun, mengapa Ibu Aluna tidak mengirimkan barang yang sudah dijanjikan ini? Izin menanggapi terkait perjanjian yang sudah dilakukan antara Bapak Maman dan PT BCD. Jadi memang betul pada tanggal 1 Juni 2020 Tuan Maman harus melunasi uang sisa pembayaran, sedangkan PT BCD harus mengirimkan barang yang sudah dipesan. Akan tetapi seluruh negara termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang di mana pemerintah menerapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Hal ini juga berlaku pada pengiriman barang yang diminta oleh Bapak Maman. Ibu, di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen, yang di mana seharusnya konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Serta, konsumen juga harus beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Jika memang ada sesuatu yang berhalangan terkait pengiriman barang, mengapa Bapak Maman tidak diberitahukan sejak awal? Memang Ibu Aluna ini alasan saja. Saya kan butuh segera. Padahal saya sudah mengikuti perjanjian yang sudah dibuat. Baik Pak, kami paham. Kami sendiri telah berdiskusi sebelumnya di PT, bahwasanya kami ingin menawarkan beberapa hal untuk mengatasi permasalahan ini. Kami menawarkan jasa sewa transportasi untuk ekspedisi yang perharinya seharga Rp700.000. Karena kami sudah percaya kepada Bapak Maman, maka kami akan memberikan potongan harga seharga Rp500.000. Tapi percuma saja, saya maunya barang yang sudah diperjanjikan oleh PT BCD. Kalau saya pakai barang sewaan, ada kemungkinan barang tersebut bisa rusak. Nanti saya suruh ganti. Kami mengerti bahwa memang ada hambatan terkait dengan pengiriman barang yang diperjanjikan. Akan tetapi, Bapak Maman sangat membutuhkan barang itu segera. Di perjanjian tersebut, PT BCD menyanggupi bahwa pengiriman akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2020. Dan di dalam pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan. Waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan dalam perjanjian tersebut tidak ada aturan mengenai force majeure atau pengadaan memaksa. Begini Pak, hal-hal seperti ini sudah sering terjadi sebelumnya, namun untuk force majeure yaitu pandemi memang menyerang seluruh negara dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu sampai keadaan lebih baik. Maka dari itu saya memutuskan untuk membatalkan perjanjian deh. Orang saya mau buru-buru. Saya paham betul atas ketidakpuasan Pak Maman terhadap peristiwa ini. Namun perlu dipahami bahwa pandemi ini merupakan bencana alam. Oleh karena itu, kami memohon adanya itikat baik dari Pak Maman untuk menerima permohonan maaf dari pihak kami dengan memberikan potongan harga sewa. Begini Bu, yang dibutuhkan oleh Bapak Maman adalah barang yang sudah dijanjikan dan bukan barang sewaan. Dan Bapak Maman sangat memerlukan barang itu secepatnya. Kami mengerti Bapak Maman sangat membutuhkan barang tersebut, namun force majeure ini memang di luar kendali kita. Padahal saya sudah sering loh bertransaksi dengan Ibu. Baru kali ini mengecewakan. Mengapa tiba-tiba tidak bisa di saat saya sedang genting? Begini ya Pak, karena adanya pandemi, maka dari itu untuk membatalkan suatu perjanjian bukanlah suatu hal yang tepat.
Kami sendiri juga sudah berusaha semaksimal mungkin dengan mendesak pemasok bahan baku kami yang digunakan untuk membuat barang yang Bapak minta. Seperti itu. Iya, tenang dulu ya Pak. Hal seperti ini juga sering terjadi. Namun, untuk membatalkan suatu perjanjian karena alasan force majeure, maka membatalkan perjanjian itu tidak dapat diterima dikarenakan force majeure itu tidak bisa secara otomatis dijadikan dasar untuk membatalkan suatu perjanjian. Oleh karena itu, dibutuhkan negosiasi. Ya sudahlah, kalau tidak bisa, saya akan menghubungi dealer mobil truk lain saja. Oh, tidak bisa begitu dong, Pak. Kami sudah memesan dan membuatkan truk untuk Bapak sesuai tempo perjanjian. PSBB kan bukan aturan dari kami, dan hal ini juga di luar kehendak kami. Masa iya Bapak tidak mengerti kendala yang kami hadapi? Bukannya tidak mengerti, Bu, tetapi keperluan Mbak Maman sangatlah mendesak. Oleh sebab itu, Mbak Maman ingin mengganti dealer truk yang bisa mengirimkan mobil secepatnya. Tanpa mengurangi rasa hormat Mbak Maman kepada Ibu Aluna, saya harap Ibu dapat mengerti kendala kami juga. Kami mengerti bahwa Pak Maman membutuhkan mobil itu segera, dan kami memang tidak bisa mengirimnya karena PSBB. Apakah Bapak ingin menunggu? Paling lambat 1 bulan lagi, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pengiriman mobil tersebut tidak ada hambatan lagi. Sarannya saya terima. Bagaimana dengan Bapak Maman? Aduh, lama banget. Saya bisa kehilangan customer. Emang ada yang mau tanggung jawab? Saya akan bertanggung jawab, Pak. Apakah Bapak Maman sudah memberitahu kepada customer Bapak bahwa ada PSBB yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman semua barang? Saya sudah memberitahu, tapi ya customer adalah raja. Anak buah saya diserbu habis-habisan karena keterlambatan pengiriman barang yang hampir 2 bulan. Makanya saya mau ganti dealer aja ya. Bapak, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa saat ini selain menunggu. Jika Bapak memang mengganti dealer mobil, belum tentu pengiriman barang ke customer tidak ada hambatan. Bagaimana jika Bapak sabar sedikit lagi untuk menunggu? Aduh, kenapa Anda jadi membela mereka? Saya bukannya membela mereka, Pak, tetapi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar tidak bisa diganggu-gugat dan bersifat universal bagi seluruh masyarakat. Saya juga baru ingat, Pak, kalau pengiriman barang, baik barang kecil maupun barang besar, memang sedang mengalami hambatan. Iya, itu tadi yang saya maksud, Pak dan Bu. Jadi bagaimana, Paman? Apa masih ingin tetap mau mengganti dealer? Saya pikir-pikir dulu ya. Ya sudahlah. Alhamdulillah. Oleh karena Bang Maman sudah setuju, kira-kira kapan mobil yang diperjanjikan dapat dikirimkan? Saya usahakan 2-3 minggu lagi dan paling lama 1 bulan ya, Bu. Baik. Apabila terjadi pengingkaran janji, apakah Bapak Maman boleh langsung segera membatalkan perjanjian secara sepihak dan langsung mengganti dealer mobil, mengingat pada Bapak Maman juga sangat mendesak bagi para customer-nya? Saya janji tidak akan terlambat lagi. Dulu juga janji, tapi tiba-tiba terlambat. Saya mewakilkan pihak BCD, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Maman karena telah mengecewakan Bapak. Apabila di kemudian hari kami memang mengingkari janji kami lagi, Bapak dapat melaporkan kami ke pengadilan. Baik, berarti pihak BCD sudah setuju ya dengan sanksi yang diberikan apabila mengingkari janji lagi. Iya, Bu. Kami akan menanggung semua sanksi apabila hal seperti ini terjadi lagi. Apakah Bapak Maman sudah setuju atau ada keinginan lain, Pak? Sudah, cukup. Jangan sampai telat ya, ngirim truk saya lagi. Saya sudah rugi banyak nih akibat keterlambatan truk. Kami juga mengalami kerugian, Pak. Jadi saya harap Bapak dapat mengerti juga. Iya, baik. Baik, kalau seperti itu, karena kedua belah pihak sudah sepakat menyelesaikan kesalahpahaman ini, saya akan membuatkan surat kesepakatan yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai. Secepatnya akan saya kabari jika sudah siap suratnya. Baik, terima kasih banyak, Ibu.
Karena kedua belah pihak sudah melakukan negosiasi dan sudah mencapai hasil mufakat, maka terbentuklah surat kesepakatan yang berisi restrukturisasi perjanjian yang di dalamnya terkandung kesepakatan kedua para pihak untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Apabila PT BCD mengingkari janji dengan tidak mengirimkan barang yang diperjanjikan lagi, maka Pak Maman berhak membawa permasalahan ini ke meja hijau. Demikian hasil simulasi negosiasi antara pihak BCD dan Pak Maman. Saya Alvina, perwakilan dari kelompok 27 kelas A PLKH 10 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.